Hai guys, assalamualaikum guys. Ya kali ini kita mau review mobil lagi guys ya. Udah lama kita nggak review mobil. Nah sekarang di depan kita ini ada salah satu mobil yang merupakan mobil terlaris guys. Ini penjualannya nomor satu ini guys. Ya ini adalah Daihatsu Sirion. Nah, tapi penjualan itu terlarisnya bukan di Indonesia, melainkan di Malaysia guys. Nah kita mau sharing sedikit, mau cerita owning experience menggunakan Daihatsu Sirion ini. Selama lebih kurang kita 2 tahun lebih sudah menggunakannya ya. Nah kondisinya udah ada yang penyok-penyok di sini guys, ada yang baret juga ya. Namanya pemakaian, tapi nggak pernah tabrakan berat. Nah sekarang kita mau review dari eksteriornya dulu ya. Dari eksteriornya itu kita bisa lihat dari depan dulu. Nah untuk tampilannya guys, ini di kelasnya ini merupakan yang paling ganteng kalau menurut kami ya. Kenapa? Karena ya ini model itu sangar guys ya, agak sipit-sipit gitu dia. Terus juga ram-ram di bawahnya bagus, terus ada fog lamp di bawahnya. Nah untuk ground clearance-nya ini lebih baik daripada Sirion sebelum ini. Terus untuk lampu utamanya ini guys, ini udah LED dan banyak kelebihan di mobil ini. Fiturnya sangat melimpah sekali guys ya. Nah makanya kenapa di Malaysia itu sangat laku, tapi di Indonesia mobil ini kalah bersaing guys. Lampunya sudah LED, dan dia bisa di adjust ketinggian lampunya. Nah itu yang nggak ada di kompetitornya. Terus juga untuk velgnya nih guys, velg ini udah velg 15. Terus dia punya spare tire itu full size persis seperti velg yang terpasang sekarang ini. Nah itu nggak ada juga di kompetitornya tuh, luar biasa. Nah ini juga sudah shark fin antena, sudah punya defogger belakang ya. Terus apalagi ya, dari sisi belakang cantik ya, cakep. Dari sisi belakang lampu belakang sudah LED. Untuk lampu ini sudah LED, tapi lampu mundurnya masih bohlam ya. Apalagi ya, untuk ininya spion sudah retractable tapi masih dari operate manual. Jadi kalau kita kunci mobil dia nggak otomatis nutup. Oke, kita lanjut ke dalamnya. Nah ini tampilan dalamnya guys ya, masih kotor. Nah ini full black. Sebenarnya kalau bersih nih cakep ini, cuman ya masih belum di salon guys. Oke, kita lanjut masuk ke dalamnya. Di dalamnya ini ada 3 lampu, 1, 2, 3. Nah ini juga termasuk yang bagus nih, salah satu nilai positifnya. Meskipun dia masih halogen, ini ada kaca. Terus juga ini dia punya aircon itu sudah digital. Ada berapa tadi? Ada 3 ya. Terus yang keempat, di sini untuk charger port handphone, jangan risau guys. Nah itu ada 1 di sini, 1 lagi di sini. Di sini posisinya di sini. Nah ada kantongnya buat taruh handphone. Itu yang keempat. Apalagi ya, habis itu positifnya dia masih tilt steering aja, belum teleskopik. Nah untuk desain dari speedometernya juga cakep guys, cakep ya. Kita ambil kunci dulu ya. Nah ini kuncinya guys, kuncinya juga bagus, desainnya bagus loh guys. Iya ya, wajar aja sih di Malaysia rame. Nah nih, cakep kan. Oke, kita coba nyalakan ya. Nah saat start itu modenya kayak mode racing gitu guys. Jadi dia langsung jarumnya jalannya gini nih. Nah cakep ya. Ini kilometernya masih 61.000 guys. Sudah 6 tahun ya, normal lah, pemakaian kecil termasuk ini. 10.000 per tahunnya. Oke, kita mau lihat sisi positif yang kelima lagi. Ini ada memori 1, memori 2. Maksud dari memori ini yaitu, jadi kalau kita pengen simpan settingan AC, misalnya kita mau simpan settingan AC-nya menjadi tingkat kedinginan level 2, terus fan speednya 3. Nah itu kita bisa simpan dengan cara nahan tombol ini. Nah ini sekarang settingan nomor 2. Nah seandainya kita pengen situasinya sudah mulai agak dingin, kita bisa pindah ke nomor 1. Nah gitu guys, kira-kira seperti itu ya. Nah ini sudah 4
airbag guys, 4 airbag loh mobil ini. Satu di setir, satu lagi di depan passenger depan, dan satu lagi di jok. Di jok ini airbag, ini juga airbag ini guys. Mantap kan? Nah ini tadi yang saya bilang leveling switch dari mobil ini, lampunya tuh. Nah ini, nah lampunya. Ini kita bisa naik turunkan sudut dari ketinggian lampu, ya. Terus dari retractable. Oke. Nah terus lanjut untuk mode dari bangku di Sirion. Nah kita buka dulu. Nah ini dia bisa jadi mode sofa juga loh guys, sebentar ya. Nah mode sofa kan, ini bisa dilepas ya, lepas terus ini bisa duduk di belakang kayak mode sofa dia gitu guys. Ini juga support ISOFIX. Ini kotor banget guys ya, ini harusnya disalon sih memang ini guys, disalon dulu nih. Dia punya gantungan-gantungan kayak gini nih. Nih ada 3, 1, 2, nah ini 3 di belakang sini, satu lagi nih sini. Terus dia punya sabuk pengaman 3 titik juga untuk penumpang di bagian belakang. Nah ini ada adjusternya tuh, mantap kan? Daihatsu Sirion. Tapi kamu kenapa nggak laku di sini Sirion? Apa karena kamu Daihatsu? Yang keenam ini ada stability control. Wah, ada stability control. Terus untuk koneksi dia USB bisa dari sini juga. Ini USB-nya. Nah modenya ada radio, terus player dari USB, dari micro SD, dari DVD ya. Nah ini juga bisa equalizer ya guys. Kalau untuk kualitas suara termasuk cukup baik guys. Karena kenapa? Dia punya ada 4 speaker di belakang, di depan, dan oke. Ada speakernya depan, ada 4 speaker guys. Twitternya ada nggak ya? Twitternya? Oh iya nggak lihat Twitter ya. Kayaknya nggak ada Twitter. Oke, kita lanjut lagi ke belakang. Nah, hal yang menarik lagi dari mobil ini ialah dia bisa rata lantai. Nah, kalau buat yang punya keluarga kecil, nah ini rata lantai tuh guys. Bisa tiduran di sini, taruh karpet atau taruh kasur itu, kasur Palembang yang kasur roti itu, bisa jadi satu tempat kasur, satu lagi buat duduk masih bisa. Karena lipatannya 60-40 nih. Oke. Nah, terus bukan bagasi ini yang ketujuh, dia sudah elektrik. Elektrik loh ini. Tuh, bukan mechanical. Tuh. Elektrik, guys. Kalah sama yang Ono. Oke. Kenapa kamu tidak laku? Oke. Oke, mungkin itu aja ya. Terus mesinnya ini adalah 2NR yang dipakai dengan sama dengan Daihatsu Xenia guys. Artinya dengan mobil kecil tapi mesinnya 1300, tentu tenaganya buat nanjak si tinjau lawi. Si tinjau lawi itu bukan suatu hal masalah bagi Sirion guys. Mungkin tekniknya aja, bagaimana kita menggunakan menginjak pedal gas lebih dalam ketika nanjak. Oke guys. Untuk konsumsi bahan bakar, dia ini nggak terlalu boros dan juga tidak terlalu irit juga ya. Sedang-sedang saja dia. Kita pernah coba waktu ke Jakarta dulu pakai ini, 117 dapat 118 kalau pemakaian iritnya. Tapi kalau sudah dalam kota pakai AC full itu paling dapat 111 ya, 111 lebih kurang guys. Road noise dan suara mesin itu masih masuk ke dalam cabin. Tapi anyway, untuk mobil sekelas hatchback ini sekecil ini, dia nggak termasuk LCG sih, cuman masih tergolong best. Terima kasih. Untuk spare partnya guys, jangan risau ya guys, karena spare part dari Sirion ini banyak sekali substitusinya. Termasuk kemarin kita ganti kampas rem ini, kita menggunakan kampas rem yang digunakan di Kalia Sigra guys, dan itu masuk guys, bisa.
Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya kan, wah susah dong spare partnya karena kan dia nggak laku ya gitu. Tapi nggak, dia apa namanya, untuk substitusinya banyak. Ini bannya masih ban bawaan guys, sudah terkelupas. Nah itu 2018 guys. Ini menunjukkan minggu ke-33 di tahun 2018. Nah, masih tembus bannya guys. Tapi ini nggak ada cover plastiknya, nggak ada ya, langsung bodinya. Nah ini untuk semburannya itu arahnya lengkap guys, benar-benar lengkap. Ini muka, ini untuk kaki dan muka, ini untuk kaki saja. Nah ini untuk front defogger guys, depan front defogger dan kaki. Nah itu yang nggak ada nih di front defogger ini nih. Ini yang saya belum ketemu di mobil yang lain nih. Ada front defogger tuh. Nah jadi kalau kita lewat langsung maksimum dia. Jadi kalau kita lewat si tinjau lawi, nah ini yang berdebu yang berkabut ini bisa langsung hilang dalam waktu hitungan berapa detik saja. Nah seperti itu salah satu kelebihannya, dan dia juga punya rear defogger ya. Punya 4 percepatan dengan pilihan parkir, rear, normal, drive 4, 3 dan 2. Nah untuk gigi 2 nya ini guys, namanya Matic ya, itu kurang nahan ya. Kalau seandainya kita nurun tanjakan kayak di sisinya laut itu, dia kurang nahan. Mau nggak mau kita harus menggunakan rem guys, seperti itu guys. Lagi guys, ini kelebihannya adalah dia punya follow me home. Artinya kalau kalian masuk garasi terus mobil ini sudah mati, nah kalian bisa menggunakan pencahayaan dari mobil ini untuk melewati garasi kalian yang gelap. Nah contoh ya, ini kan mesin sudah mati, nah dia tinggal tarik sekali. Oke, kita keluar nih. Nah dia pasti nyala tuh ya, masih nyala. Nanti beberapa detik dia akan mati ya. Oke, lebih kurang 30 detik kayaknya guys ya. Nah ini salah satu kelebihan dari Serion ini. Lagi-lagi kelebihannya banyak guys. Oke, nah otomatis mati dia. Terus mobil ini juga sudah keyless guys, keyless mobil ini juga uniknya di mana? Kalau kita tekan sekali, kan kunci di kantongnya ya, tekan sekali, yang terbuka cuma sisi driver aja. Nah ini masih kekunci. Nah kalau pengen buka dua-duanya, tekan sekali lagi. Nah itu sampai terdengar semuanya, baru kita pencet. Nah fiturnya memang melimpah banget sih ini. Saya rasa teman-teman wajib miliki ini nih, melihara ini satu deh, kayaknya bagus. Ini juga kemarin habis nabrak guys, kita ganti. Ini 300 ribuan ini guys, covernya itu. Terus kacanya kita masih pakai kaca biasa, belum kaca cembung, kita ganti guys. Selain itu juga dia punya sensor parkir itu guys, depan belakang guys. Ini sensor parkir depan dan 2 titik di belakang. Terus untuk Maticnya, dia Matic masih konvensional, artinya dia ini Matic yang masih badak guys, belum CVT. CVT itu dimulai kalau nggak salah tahun 2022 baru keluar. Bagi teman-teman yang pernah punya ini, bagaimana? Coba komen di bawah. Nah kalau untuk kenyamanannya guys, ini nyaman banget guys. Kalau handlingnya, wah top banget. Untuk di tol ini nyalip-nyalip aman, karena dia udah punya stability control. Untuk kedapan kabin dia kurang begitu kedap.